Nah, itu seperti itu ya, teman-teman. Itu ini pitch 1 ya, pitch 1. Nah, ini kita bisa lihat juga lagi, nanti kita settingannya pitch 2 ya. Pitch 2 ini kita lihat ada namanya sport mode setup ya, sport mode setup. Jadi ini gunanya untuk kalau kita pakai mode sport. Kalau kita nggak pakai mode sport, ini nggak ada gunanya, teman-teman. Nah, ya, jadi ini perlu diingat, ini hanya berfungsi hanya untuk yang sport mode. Kalau nggak dipasangi sport mode, percuma, nggak ada gunanya ya. Cuman tetap saya jelaskan. Nah, di page 2 ini ada namanya sport mode tadi, di atasnya itu, di bawahnya di bawahnya itu ada current limiting berapa ampere. Jadi waktu sport mode dinyalakan itu maksimal berapa ampere? Maksimal berapa ampere? Nah, itu tergantung dari baterainya. Makanya saya tadi ngomong ada di baterai itu ada spesifikasi mengenai untuk pulse discharge rate itu berapa sih? Nah, kita bisa pakai di sini. Kita bisa pakai gini. Cuman kita lebih baik memang kita setting di discharge rate yang continue supaya lebih aman. Nah, ini teman-teman, kita lanjut ke bawahnya ya. Bawahnya ada namanya fluctuating value. Ini apa? Lah, kebanyakan orang teman-teman ini nggak ngerti mengenai fluctuating ya. Kebanyakan nggak ngerti. Fluctuating adalah pelemahan. Weakening itu kan melemahkan gitu, melemahkan medan magnet. Nah, fluctuating itu ya, kalau dia kalau magnet ya, kalau kita kasih tegangan ya, ini kan BLDC ada 3 ini tadi, kita kasih tegangan ini, begitu kita kasih tegangan kan dia muter kan, muter. Nah, muter tapi kan dia berhenti. Nah, seharusnya kalau ada gaya, kalau ada saya gerak gini, ada gaya, ya mestinya kan muter akan muter lebih gini ya, terus gini sampai dia berhenti, gayanya sampai ngerem ya, kasarannya ada gesekan, ada apa, karena ada gesekan dia berhenti. Tapi ini enggak, karena di sini ada magnet yang berbeda, dia berhenti karena dia berhenti di sini. Nah, maksudnya kalau ada fluctuating, magnet yang di sini ini dilemahkan sehingga dia ada lebihnya, gerakannya ada lebihnya di sini. Kalau dia begitu ada gerakan lebih di sini, magnet yang di sini nanti polnya ini nanti diganti lagi, tegangannya diganti lagi, polaritasnya, sehingga dia lebih dorong lagi. Jadi tenaga yang lebih di sini akan dilebihkan lagi, ditambahi tenaga lagi, sehingga putarannya akan semakin cepat. Itu seperti itu. Nah, itu fungsinya fluctuating. Sehingga kalau fluctuatingnya tinggi, itu otomatis kecepatannya akan tinggi, akan naik, RPM-nya akan tinggi. Tapi jangan lupa, semakin fluctuatingnya semakin tinggi, berarti kan pelemahan magnetnya kan semakin besar. Ya, otomatis ya torsinya turun. Itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus ngimbangin ya antara torsi dan speed ya. Teman-teman nggak bisa milih dua-dua nih, nggak bisa. Harus pilih salah satu, mau torsinya gimana, speednya gimana. Makanya kalau paling bagus torsinya, kalau dia waktu low speed, misalkan low speed, itu torsinya yang ditampilkan. Karena kan waktu benda berhenti, dia butuh torsi untuk jalan. Nah, torsi yang besar, dia nggak butuh speed. Nah, tapi kalau dia sudah jalan, otomatis dia butuh speed. Torsinya nggak butuh banyak-banyak. Itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa setting torsinya waktu pertama start itu torsinya tinggi. Fluctuatingnya nggak perlu besar-besar. Tapi kalau dia sudah jalan, sudah kenceng, larinya sudah kenceng,
di atas yang teman-teman mau mau setting, misalkan di atas 60 ini kita mau lebih kenceng lagi. Nah, plug awakeningnya dibesarin. Itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman ini kan saya ngajari seperti bumbunya ini, garam ini gunanya untuk apa? Ini nambah apa? Ini merica ini untuk nambah rasa apa? Lah, masakan tergantung dari teman-teman yang masak. Jadi saya cuma kasih panduan aja, ini untuk style ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi teman-teman harus ingat itu. Nah, biasanya setelannya biasanya orang-orang kalau setel itu lihat magnetnya. Kalau magnetnya dia semakin lebar, semakin besar, ya plug awakeningnya juga akan semakin besar. Ya, semakin besar. Biasanya kalau dia 35 mili ya, lebarnya panjang magnet itu 35 mili, itu paling sekitar 1500 lah, 1500 plug awakeningnya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau dia lebih dari 35 dan kurang dari 50, itu bisa 2300 plug awakeningnya. Kalau mau disetting lebih besar lagi ya dicoba aja dulu ya. Seleranya orang kan macam-macam ya. Yang ngendara ini juga kan bobotnya juga pengaruh ya. Kadang-kadang orang saya beratnya 70, ada orang yang beratnya cuma 40 atau 50 kilo, itu settingannya bisa lebih cepat. Jadi plug awakeningnya bisa dibesarin dia supaya dapat speednya lebih kencang. Torsinya aja juga dapat, karena kenapa? Dia badannya enteng. Itu seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau badannya gede, besar sekali badannya dan berat 100 kilo lebih, 120 kilo, 130 kilo ya, tolong jangan plug awakeningnya jangan dibesarin. Kalau dibesarin nggak ada tenaganya, nanti nggak bisa lari nanti kendaraannya. Itu seperti itu. Nah, kalau mid drive yang motor mid drive itu ya, kalau mid drive itu biasanya di atas 2300 lebih, 2500, 3000, bahkan lebih dari itu seperti itu ya. Nah, terus kemudian di plug awakening itu, nah kita perlu ngisi juga plug awakening itu, ini tidak ada patokannya. Nah, ini fungsinya untuk apa sih sebetulnya? Nah, kita gini, yang kanan sendiri ini, yang kebanyakan orang tidak ngerti, tidak tahu, ini harus dicoba. Tiap BLDC itu punya karakter masing-masing ya. Nggak tahu gara-gara gulungannya, gara apa, kita nggak tahu, kita nggak ambil pusing ya. Nah, ini kita harus setting yang di kanannya yang di kolomnya plug awakening value itu. Nah, yang sebelah kanan itu sampai motornya tidak bergetar. Jadi paling halus, paling nggak ada getaran. Itu kita cari yang settingan yang paling benar seperti itu. Ya, teman-teman cari settingan yang paling benar yang seperti itu. Jadi contohnya misalkan kita kasih 200 nih, belakangnya kita kasih 200, getar, ya diturunin. Karena kenapa? Kalau getar itu berarti dia kebablas. Jadi timingnya itu kebablas, makanya dia agak getar gitu, ya, agak getar gitu. Nah, jadi diturunin. Nah, kalau terlalu nggak diturunin, ya speednya nggak bisa maksimal gitu. Kita nggak bisa dapat speed maksimal. Ya, jadi teman-teman kalau mau optimal, ya harus dicoba sampai putaran mesinnya nggak bergetar gitu ya. Jadi setting plug awakening dulu, kemudian yang sebelah kanan ini baru cari yang nggak getarannya yang paling halus lah kasarnya gitu. Terus kemudian ada lockout time. Nah, lockout time itu maksudnya gini, kita mau nyalakan mode sport itu berapa detik. Misalkan kita mau balap ini sudah top speed gini, kita mau nyalain mode sport ini, betul-betul kita nyalain itu dia mau nyala berapa detik. Nah, ini teman-teman bisa setting, misalkan kita mau nyalain 10 detik atau 30 detik, selama 30 detik itu dia mode sport terus, gitu, kenceng gitu, 30 detik. Nah,
Terus kemudian yang kolom bawahnya recovery time itu maksudnya gini, habis dipakai kita pakai mode sport, kita harus kasih jeda itu berapa menit baru kita bisa pakai lagi. Jadi kalau teman-teman setting di sini misalkan 120 ya, 120 misalkan 120 detik, misalkan 120 detik kan 2 menit ya. Nah, teman-teman habis pakai ini mode sport jalan, terus kemudian teman-teman ini mau di mode sport lagi nggak bisa, harus nunggu 2 menit baru bisa dinyalakan. Itu seperti itu ya, itu mode sportnya recovery. Nah, terus kita lihat lagi yang di bawah itu ada downhill electric brake assist ya, itu ada HDC ambil sama HHC ya, downhill electric brake assist ya. Ini dari sini, dari kalimat ini kan untuk penurunan bukit ya, untuk penurunan kita dari bukit tinggi ke rendah kita turun. Nah, kita biasanya menggunakan rem mekanik ya, rem mekanik itu bisa slip ya, karena kita menggunakan kampasnya terlalu panas nanti bisa slip. Nah, ini kita gunakan, kita bisa aktifkan namanya HHC, Hill Hold Control. Jadi dia ngerem mesin, maksudnya dia ngeremnya pakai rem mesin gitu ya, maksudnya dia bisa lebih berat lah untuk turun dia, supaya dia bisa ngerem gitu ya secara mesin. Nah, itu kita otomatis kita namanya aktifkan itu untuk charger ya, untuk maksudnya regeneratif charger ya. Jadi regeneratif chargernya bisa aktif, kita bisa nyalain itu ke situ. Regeneratif charging itu berhubungan dengan pitch 1 ya tadi ya, berhubungan dengan pitch 1 maksimalnya di voltage berapa kita setel, yaitu nanti keluarnya di situ tegangannya yang kuat di situ. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang HHC ya. Kemudian ada lagi yang kolom yang perlu dicentang itu HDC. HDC itu adalah Hill Descent Control. Hill Descent Control ini adalah dia membatasi berapa maksimal kalau waktu dia penurunan itu berapa RPM yang boleh dia jalani putar, itu seperti itu. Jadi membatasi RPM ya, membatasi RPM waktu dia turun itu. Nah, itu kalau kita centang HDC lower speednya itu baru bisa diisi, itu seperti itu ya teman-teman, perhatikan di situ. Speed limiting setting. Nah, speed limiting setting ini, bisa kita pasang ya, kita bisa centang. Kalau kita mau centang, kita centang di limit. Gunanya apa? Misalkan yang pakai ini anak kita sukanya ngebut, misalkan kita setting motornya kita bisa larinya 100 km per jam. Anak kita berhubung dia cewek, maksimal kita perbolehkan dia cuma 50 km per jam ya, kita centang aja speednya, kita taruh 50%, berarti dia cuma bisa mencapai 50 km per jam. Nah, itu seperti itu aturan pemerintah. Kalau untuk sepeda listrik 25 km per jam ya, otomatis nanti di sini ditulis saya 25%. Kalau kita setting untuk diri kita sendiri, waktu untuk balap, kalau waktu kita mau balap apa bisa 100, nah otomatis di sini diisi 25. Itu seperti itu. Nah, kalau suka-sukanya kita lah, itu seperti itu ya. Fluke weakening kompensasi fluke weakening. Nah, ini fluke weakening kompensasi faktor ya. Jadi kita sebetulnya kita juga bisa setting untuk kecepatan. Kalau untuk yang tadi kan mode sport, yang ini fluke weakening compensation ini untuk ya kita pakai speed 1, 2, 3 kita pakai yang bukan mode sport ya, ini bukan mode sport. Nah, itu kita bisa isi di sini fluke weakeningnya berapa. Nah, kita isi berapa yang paling tepat. Nah ini perlu kita coba
kita coba tetap intinya yang jadi acuan kita itu mesinnya BLDC muternya itu dia bagus gitu, nggak bergetar ya, nggak ada getar-getaran, suaranya nggak kasar. Itu yang paling bagus, itu sudah paling tepat gitu. Jadi berapa angkanya di sini kita nggak bisa ngomong, itu harus kita coba, nggak bisa pastikan sekian gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa ikut aturan punyanya orang, oh sama-sama misalkan Golden Turtle ini settingannya sekian gitu, punya saya settingan sekian, berarti punyanya teman saya yang sama-sama Golden Turtle setelannya sekian, nggak bisa. Itu harus dicoba. Paling selisih ya mungkin hampir sama, tapi pasti ada selisihnya, jadi seperti itu. Jadi dicari yang tepat lah, yang enak gitu. Three speed ada 3, low, mid, sama high ya, mid, low, high. Dan sebelah kanannya juga ada. Nah, saya jelaskan dulu yang sebelah kiri yang low itu dari speed yang sesungguhnya ini kita mau yang mode 1 ya. Maksudnya itu kalau low itu mode 1, gigi 1 lah, kasarannya gigi 1. Nah, gigi 1 itu mau dari mentoknya gas ini, kita mau setel mau berapa, larinya berapa persen gitu. Misalkan gigi satunya cuman 30%. Ya, misalkan tadi kalau di full kan ya, gas full ini misalnya kecepatannya supaya gampang ya hitung-hitungannya 100 km per jam. Nanti kalau kita isi 30 ya dia mentok 30 km per jam. Tapi kalau kita isi 40 ya berarti 40. Nah, begitu kita misalkan midnya kita ubah misalkan jadi 80, berarti nanti waktu kita gas kenceng gini gigi 1 ya dia mentok cuman 40 tadi ya, kita setting 40 dan 80 yang midnya 80. Nah, itu begitu kita gas full gini, kita pindah gigi 2 yang asalnya 40 mentok jadi 80. Itu seperti itu, bisa 80 mentoknya. Terus gigi tiganya ya mentok 100 km per jam. Itu seperti itu. Nah, ya teman-teman nangkep ya, ini mudah dipahami. Karena kenapa? Ya karena yang teman-teman di sini saya rasa nggak ada kendala ya. Nah, yang sebelah kanan ini yang kebanyakan orang-orang nggak tahu. Nah, maksudnya yang sebelah kanan ini apa sih? Maksudnya yang sebelah kanan ini pada waktu mode sport dinyalakan itu ada tambahan berapa persen? Jadi gini. Mode sport waktu kita misalkan gigi 1 kita nyalakan mode sport ya, nah waktu kita gigi 1 kan yang tadi kita setelkan 40% ya, kita ngomong tadi 40%. Nah, begitu kita nyalakan gigi 1 kita gas full gini, kita belum nyalakan mode sport ya, kecepatan 40 ya. Tapi begitu kita mode sport, kita nyalakan mode sport, yang di low ini, misalkan yang sebelah kanan kita isi 0 ya, masih 0 ya, kita masih isi 0 ya. Berarti secara langsung yang 40% ini nggak dianggap dia 100%. Nah, 100%. Nah, begitu dianggap 100%, berarti kecepatannya gigi low pun kalau mode sport bisa 100. Itu bisa 100. Itu seperti itu. Ya. Yang sebelah kanan ini maksudnya kita mau nambah berapa dari yang 100 itu? Misalkan kita nambah 20, ya kita tambah 20. Berarti dari mode kalau kita mode sport itu berarti kan dia sudah 100% tambah 20 berarti 120. Ya, teman-teman paham ya ini ya. Jadi kalau waktu posisi mid misalkan kita tambahnya misalkan kita tambahnya mid itu misalkan kita tambahnya 20 juga, misalkan kita nambah 20 ya speednya ya nanti gigi 1 gigi 2 sama
karena kita cuma nambahnya 20. Itu seperti itu. Nah, kalau yang high ini, yang high ini kita tambahin, misalkan kita nambahin 100% ya, berarti kan 200 kan, berarti kan kecepatannya seharusnya bisa 200, tapi bukan berarti begitu ya. Itu dibatasi juga dengan arus, dibatasi dengan, teman-teman kan harus ingat tadi waktu kita setting di arusnya itu ya, di busbar current-nya tadi berapa, kemudian di current limiting yang di spot mode itu berapa ya. Saya contohkan tadi kan 30 ampere untuk busbar current-nya, kemudian di current limitingnya kita kasih 60 ya. Nah, di sini berarti kalau tree speed-nya ini misalkan kita isi yang high ya, yang high kita isi 100 dan 100, berarti yang high ini berarti dia 30 ampere ya, 30 ampere ditambah 100% kali 30 ampere tadi, berarti 60 ampere. Nah, sesuai dengan current limiting. Nah, misalkan busbar current-nya itu kita setting, misalkan busbar current-nya kita setting misalkan di 40, misalkan kita busbar current-nya kita setting di 40, sedangkan di current limiting-nya kita set 60 ya, kita set 60 maksimal kan, 60 kan. Nah, ini apa yang terjadi begitu kita nyalakan mode spot di high, berarti kan yang di high itu kan langsung mentokkan 100%, berarti kan 40 ampere. Seharusnya kalau ditambah yang mode spot itu 100% lagi kan, berarti kan 80 mestinya. Tapi berhubung current limitingnya yang di mode spot itu kita batasi cuma 60, jadi ini cuma nambahnya mentok sampai 60. Paham ya ini teman-teman ya? Paham ya di sini ya? Jadi itu mentoknya di 60 ampere. Meskipun settingannya tambahnya di sini 100%. Itu seperti itu. Nah, teman-teman bisa paham di situ ya. Nah, terus ini gini. Nah, ini yang perlu settingan untuk fluke awakening yang untuk larinya speed 1 2 3 ini. Ya, ini settingannya di sini. Yang seperti yang saya sudah jelaskan di mode spot itu sama. Yang sebelah kiri ini fluke awakening-nya yang waktu jalan, yang sebelah kanan ini cuman kompensasinya seperti kompensasi gitu supaya dia nggak bergetar. Ya, teman-teman harus setting ini benar-benar setting yang bagus supaya dia bisa dapat kecepatan lebih tinggi. Nah, jangan lupa setting speed tinggi, torsinya rendah. Nah, makanya kenapa di sini yang ada setelannya cuma mid sama high. Teman-teman bisa lihat di sini kenapa nggak ada low. Karena low nggak perlu speed tinggi, tapi yang diperlukan adalah torsi. Jadi waktu low tidak diperlukan untuk fluke awakening-nya. Fluke awakening-nya nggak perlu terlalu besar gitu. Ya, kalau mau pakai ya pakai, tapi mestinya nggak usah pakai, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi yang untuk middle kecepatan 2, kecepatan 3 itu perlu karena speed ya, butuh speed ya, dan butuh torsi banyak-banyak. Nah, itu perlu fluke awakening. Nah, itu seperti itu ya. Terus kemudian di bawahnya ada lagi namanya button switch tree speed ya, ada yang model button, pindah giginya model button, tekan tombol tes gitu ya, berubah terus ya. Nah, ada yang model switch 1 2 3 skakel, model skakel. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini ya, pilih sendiri ya. Ini saya nggak jelaskan. Terus kemudian di bawahnya sebelah kiri ada namanya 3 speed default gear. Jadi waktu dinyalakan defaultnya dia apa? Low, mid atau high. Itu seperti itu. Teman-teman saya nggak perlu jelasin. Terus kemudian untuk teman-teman yang senang soft start ya. Jadi startnya nggak terlalu jambak, nggak terlalu kayak kuda lumping gitu. Itu teman-teman bisa nyalain soft startnya. Nah,
soft touch ini sendiri bisa disetting untuk halus dan kasarnya. Jadi nggak terlalu halus, mau lebih kasar daripada itu juga bisa disetting. Nah, semakin besar angkanya, itu akan semakin jambak gitu ya, kasarannya gitu ya. Ini di page 2 ya, teman-teman, ini di page 2. Nah, ini teman-teman bisa nanti kita lanjut di page 3 ya. Kita lihat lagi ya page 3 ya.